sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Gus Samsudin menyerah, dukun santet merajalela di tanah Jawa. Ya, baiklah, ini tadi kita bahas Gus Samsudin udah bebas dan lain-lain sebagainya. Ini ternyata Mbak Ilo ada kabar bahwasanya di tanah Jawa, khususnya di Pulau Jawa, ini dukun santet merajalela Mbak Ilo. Itu piye Mbak Ilo? Ini apakah ada kaitannya dengan Gus Samsudin yang ditetapkan sebagai tersangka dikurung di dalam besi Mbak Ilo? Ya, ini ya salah kaprah sudah. Gus Samsudin bukan menyerah, tapi ya Gus Samsudin ini adalah orang yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi kepada dukun-dukun santet ya, berhati-hatilah terhadap orang yang menghadapi orang yang sabar. Nah, jika kesabarannya habis, maka berapa banyak pun dukun santet nanti bakal digulung habis. Ingat itu. Tapi kan kita harus tahu juga gini Mbak Ilo, ini ketiadaan Gus Samsudin ya, yang biasanya di pondok, kemudian beliau pergi-pergi ya bersama santri-santri ya ke daerah-daerah Jawa, ke pelosok-pelosok Jawa. Ini kan sudah tidak dilakukan lagi pasca Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka dan sudah masuk ke dalam jeruji besi Mbak Ilo. Benar. Nah, ini jangan-jangan nanti Mbak Ilo malah berkembang. Ini saya sudah nggak mendengar nih sejak Gus Samsudin di media terkenal. Saya sudah tidak melihat ada dukun berani-berani ngobatin pasien. Nah, tapi baru-baru ini Mbak Elo, saya mendengar orang mau sakit tiba-tiba dirujuk ke dukun, apa-apa ke dukun. Bukannya mau dapat obat malah dapat jampi-jampi loh Mbak Elo. Ini yang terbaru loh Mbak Elo. Ya, begini. Itu nanti akan kita tindak lanjuti gitu ya. Jadi para spiritual ataupun sahabat-sahabat Mbak Den, kita wajib harus turun tangan gitu untuk memberantas. Jadi kita nggak bisa tinggal diam gitu ya untuk mengatasi mereka begitu. Makanya ini laporan aja di kolom komentar udah ada sekitar 5 loh Mbak Elo. Ya. Ini pas Gus Samsudin di penjara, Mas Den, ada apa korban-korban dukun ini? Gimana ini? Ya, nanti kita tangani, kita cari. Kita nggak bisa tinggal diam, harus kita cari. Apabila nanti ada laporannya ya di daerah mana ataupun kita tahu orangnya, maka kita beri pelajaran gitu ya, agar tidak melakukan seperti itu lagi gitu. Ya, makanya kan kita harus melihat dan mengingat Mbak Ilo, video-video Gus Samsudin. Di situ ada Gus Samsudin, ada Ngatemi, ada Ki Suroto yang dulunya jahat, ada siapa lagi lah dukun-dukun yang lain Mbak Ilo. Ya. Kemudian ada sosok Gus Samsudin. Mereka segen dan enggan melawan Gus Samsudin. Karena melihat kehadiran Gus Samsudin itu ya, keberingasan Suroto aja bisa dia diatasi dengan sangat mudah. Itu tadi lah, makanya Ki Suroto kita bilang kan sosok api ya. Jangan dilawan dengan api. Jadi kalau amarah, jangan kita balas dengan amarah. Jadi kalau api itu kita balas dengan air. Jadi sehingga api itu padam. Nah, seperti itu. Ya, makanya saya lucu Mbak Ilo, api tiba-tiba jadi air kayak Suroto Mbak Ilo. Dari api tiba-tiba nyelusup jadi air, pas Gus Samsudin jadi tersangka. Saya agak heran juga itu. Apa ada maksud tertentu gitu toh Mbak? Ya, bisa jadi ataupun di Suroto ini saat ini kita bilang bagaimana ya, tidak mau mencampuri begitu ya, bisa jadi. Nah, ataupun saat ini Ki Suroto sedang merenungkan bagaimana untuk membantu badan ini agar agar supaya bisa berkumpul lagi begitulah. Saya rasa seperti itu. Nah itu. Ada kerinduan juga berarti di dalam diri dia ya Mbak ya. Walaupun dia tidak mengatakan langsung, tapi menurut kebatinan saya itulah yang saya rasakan seperti itu. Tapi jangan nanti tiba-tiba Gus Samsudin bebas, tiba-tiba dia jadi jahat lagi begitu. Lah, berarti kan semuanya hanya kedok ya Mbak ya? Ya, bisa jadi, tapi itu kita harus kita kasih pelajaran. Jadi kalau Gus Samsudin orangnya sabar ya, di sini ada Mbak Ilo tegas. Jadi nggak main-main. Kalau saya bilang sikat habis,
Nah, Iya. gitu. Jadi biar kita kasih pelajaran biar dia kapok gitu. Iya. Makanya yang saya herankan kawan Mbah sama Ki Suroto ini dan dukun-dukun lainnya. Dukun-dukun lainnya ini senang merasa merdeka karena Gus Samsudin sudah dipenjara. Ya kan, mereka Iya. bebas. Bahkan banyak sekali mempengaruhi masyarakat yang apa ya, ibaratnya kurang keimanannya, Mbah. Kurang keimanannya, mereka sangat gampang sekali kan pengaruhi. Iya. Ya, yang harusnya Benar, ke Pak. dokter atau puskesmas tiba-tiba hadir, mereka suruh berobat ke mereka, cuman disembur, Mbak, gitu, Mbak, Ya. taruh air. Nah, itu kebanyakan mereka. Terus Ki Suroto yang tiba-tiba jahat malah jadi baik. Ini apa sebetulnya yang terjadi? Dilema apa ini? Fenomena apa ini, Mbak? Ya, kita lihat saja nanti keaslian Ki Suroto. Apakah dia benar-benar tobat atau tidak? Nanti kita akan buat perhitungan dengannya. Iya. Itu saja. Ini untuk masyarakat, Mbak, yang Ya. banyak sekarang ini terpengaruh sama dukun-dukun pasca Gus Samsudin di penjara. Kayak mana menguatkan iman gitu? Ya, begini ya. Janganlah Anda terlalu percaya sama dukun, tapi percayalah kepada Allah SWT. Tapi sebenarnya dukun ini adalah kita bilang kan ya termasuk dia diberi kelebihan atau diberi petunjuk. Boleh Anda percaya, tapi terlebih dahulu kepada Allah SWT. Gitu aja. Seperti itu. Nah, caranya piye, Mbak? Ya, begini ya. Misalnya saya dapat tawaran nih ya. Ya, seandainya kita berobat. Misalnya Nah, coba. Kalau dukun ini sudah memastikan Anda sembuh, lebih bagus Anda pulang saja. Kalau dia sudah mengatakan dukun tersebut memastikan Anda sembuh, berarti dia sudah melebihi Yang Maha Kuasa. Lebih bagus Anda tidak usah berobat dengannya. Itu adalah dukun yang dibilangkan dukun palsu ataupun dukun telah mendahului Yang Maha Kuasa. Memastikan. Nggak boleh tuh ya, Mbak? Nggak boleh. Dokter aja nggak berani. Dokter nggak berani. Jadi dukun mencoba mendahului Yang Kuasa. Jadi lebih baik Anda daripada kita dibilangkan menjadi syirik atau menduakan Tuhan, lebih bagus tidak usah. Tapi kadang masyarakat tergiur, Mbak Elo. Ya, Kamu memang berobat sama saya sebulan saja. Memang begini. Keluarkan berapa? 10 juta. Ya. Ada gitu, Mbak Elo. Ya sebenarnya gini, kalau yang diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa, sebenarnya dia tidak meminta tarif begitu. Sebenarnya hanya ikhlas hati, karena dia begini ya, diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa untuk membantu menolong orang, menyembuhkan orang, begitu ya, melalui tangannya lah kita bilang begitu ya. Nah, seperti itu. Seperti Bu Ida Dayak, Mbak Elo. Iya. Dulu gratis, sekarang 6 juta Mbak Elo sekali pengobatan. Nah, inilah coba itu. Ayo. Sebenarnya begini. Bu Ida Dayak kan termasuk dukun ya, dukun patah. Iya. Coba ayo. Kita bilang kan begini ya, sebenarnya kalau sudah mengandung tarif, tapi ya namanya di duniawi ini memang butuh kita bilangkan materi. Tapi kalau kita ambil sisi untuk ke amal ke akhiratnya, maka dianya biasanya